Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Anda sedang mendengarkan Weekly Midnight Radio episode ke-105. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Randy 1287, Maroon 5 dengan Memories. Ada request dari Atelier Ryuki Non. Last Surprise dari Lin serta Jastronic. Ada Ningrat dari Jamrud di request oleh 765 Garage. Sekarang kita akan masuk ke segmen paling akhir, segmen ketiga. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Soro Akoji. Sebelum lanjut ke segmen ketiga, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Akoji bisa 99 channel point saja untuk bertanya via teks di Twitch. Kemudian kalau misalnya ingin bertanya via audio, ngobrol langsung dengan Akoji bisa 369 channel point saja. Atau kalau misal mau request lagu, ada 2 slot lagi ternyata, bisa 189 channel point saja. Habis, sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Soro Akoji. Trivia of Guest Star and Closing Mark. Mari Kak, kita masuk di segmen ketiga. Anda, Soro Akoji, selaku guest star akan meredeem 1 channel point. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan secara random. Begitu. Kita mulai dari 5 terlebih dahulu. Oke, berarti langsung dari dari channelnya langsung ya. Betul sekali. Sebentar ya Kak, silakan di-redeem Kak. Request lagu masih ada 2 slot lagi ternyata Kak. Oh. Pertanyaan pertama dari trivia pertama. What do you think of fan art? Oke, ini tidak nyangka ada pertanyaan kayak gini. Kenapa? Enggak, karena saya research dari WMR Anda tidak ada yang muncul ini. Kurang banyak researchnya. Soalnya list pertanyaanku ada 100-an lebih. Astaga, oke, mungkin waktu itu kenapa tidak kelihatan. Oke, fan art ya. Fan art ini bagus. Bagus karena saya suka dikasih fan art. Walaupun ada ada batasannya gitu. Saya nggak suka jujur fan art yang membuat Akoji di baju perempuan. Itu saya nggak suka. Ya, itu ada batasannya. Kalau Anda mau bikin Akoji versi cewek, pakai baju cewek, silahkan. Kalau Anda mau bikin Akoji cowok, versi cowok, tapi tolong pakai bajunya cowok. Lebih karena tolong pakai pakaian yang sesuai, itu aja sih. Oke. Titik di mana seorang Akoji tidak akan nyaman dengan fan art ya? Kecuali yang berpakaian seperti yang disebutkan barusan? Wow, pernah dikasih fan art tapi Akoji dalam maid outfit. Itu aku nggak nyaman karena itu maid outfitnya outfit cewek. Itu apa ya? Gak nyaman, itu betul-betul gak nyaman. Tapi kalau maid outfitnya cowok boleh? Silakan, butler gitu kan? Iya itu boleh. Butler, iya, kayak kira begitu Kak. Oke. Itu boleh. Kalau mau ditanya apakah saya senang dikasih fan art, senang aja. Cuma ya itu ada batasannya. Oke. Ada komentar Kak, pernah ditanya tahu tentang trivia fan art ini Serakoji? Mungkin dia kurang riset Kak katanya tadi. Iya, kurang riset. Menuju 200 question di WMR. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain nanti aku masukkan Kak. Ada pertanyaan dari viewer BTW, mumpung masih berkaitan dengan fan art, bagaimana dengan gender band Akoji? Saya izinkan sebenarnya untuk sisal lo pengen gua gambar versi cewek ya udahlah, itu silakan saja. Cuma untuk ya itu, saya lebih sensitif ke arah pakaiannya aja sih. Oke, jadi semisal ada yang bikin fan art Akoji tapi dalam versi perempuan, asal pakaiannya juga perempuan, boleh begitu? Iya boleh, karena itu sudah ada sudah ada candaan, inside jokesnya. Kalau Akoji itu adalah cowok, maka ceweknya adalah Aobasan. Kenapa? Karena Akoji itu panggilannya Ojisan, maka partner yang cocok adalah Obasan gitu kan. Nah, jadi kalian bukan ketika bikin Akoji versi cewek, sebenarnya yang kalian gambar itu adalah Aobasan bukan Akojisan, oke? Gitu. Oke. Ini kalau misalnya aja.
Ini kalau misalnya ada yang kasih fan art begitu, apakah dipajang di sesuatu tempat? Oh, setiap stream, setiap mau closing, jangan closing, closing ya? Ya, setiap closing itu selalu ada slideshow untuk setiap fan art. Dan sebenarnya saya lagi nge-setup, kalau tahu GOG, itu game apa itu? Game ya, bukan game sih, lebih ke arah working space tapi ada di Steam gitu. Sebenarnya itu saya suka mainin ketika saya lagi butuh apa itu, nyiapin konten segala macam. Kok aku Saya suka rasa-rasa muter itu. pernah denger GOG ini ya? Tulisnya gimana kan? Ya, GOGH, GOG. GOG? Ya, itu semua fan art itu dipajang di situ sebenarnya. Jadi kayak Al sambil kerja sambil ngelihat gambar-gambarnya di situ menyenangkan. Ntar, saya masih ada screenshotnya nggak ya? GOG. GOG-nya Van ya. Gogh. Betul, yang betul, Van Gogh. Kata How to Zero yang emprek aja dipajang. Dia ada Mana? tadi ada momen di mana dia tuh dibikinkan emprek karena tadi lore-nya sih Iya, tidak sengaja font. gara-gara Gartic Font. Iya. Iya, tapi apa ya? Dipajangnya kan karena hasil Gartic Font ya, bukan karena fan art ya. Agak beda tuh. Iya, gitu, bis. Gitu, itu untuk fan art ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu trivia kedua. Oke, saya reading. Aduh, saya reading lagi ya. Boleh. Silakan Kak. Apa nih? What do you love to do on a rainy days? Wow. Wah, ini pertanyaan menyenangkan. Selaku orang yang kalau pulang kampung hujan. Ya, sebentar. Yang paling menyenangkan sih ya duduk di balkoni, terus teh hangat, kadang juga coklat enak gitu kan. Sambil nonton di tablet gitu, terus entah itu nonton video masak. Biasanya saya menghindari Twitch sih kalau lagi di hujan-hujan. Kalau memang betul-betul untuk refreshing ya gitu. Kenapa tuh? Karena apa ya? Kebawa pengen ngobrol. Pengen ngobrol, pengen ngechat aja gitu kalau asal Twitch. Jadi yaudah kita buka YouTube, biasanya buka video masak gitu kan, atau belajar resep-resep baru gitu. Cuma ya gitulah biasa lakuin. Yang jelas ada minumnya, duduk di balkoni menikmati hujan, terus sambil nonton, entah itu belajar ataupun relaksasi. Ini tempat tinggal sekarang juga ada balkoni? Ada, kebetulan ada. Kalau misalnya hujan juga sama yang dikerjakan? Yes. Oke. Tergantung kalau ada kebutuhan atau enggak. Kalau ada pekerjaan atau enggak sih. Kalau nggak ada pekerjaan ya, kalau nggak ada kerjaan ya itu yang saya lakukan. Tapi kalau kalau ada kerjaan ya saya duduk aja gitu di depan komputer terus di depan komputer terus kerja gitu, walaupun hujan. Oke, ada komentar dari Hunt Zero, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas, bermain permainan papan, menonton TV, menyusun puzzle. Ini kayak iklan. Bukan, itu SpongeBob. Oh, aku tidak menangkap. Aku pikir tadi iklan, Kak. Tadi mau tanya apa ya ke si Akoji? Ada yang mau kutanya, Kak. Oh iya. Tapi bedanya di balkoni yang di kota sekarang dan kota kampung, mungkin bedanya yang ini polusi, satu lagi mungkin udara segar ya? Nggak jauh beda sebenarnya. Kenapa? Karena tambang juga sebenarnya. Tapi memang sih polusi sini tuh sangat rancid. Racun. Jadi memang semoga bisa bertahan ya Kak ya? Ya sudah. Udah berapa tahun juga di sini, jadi ya. Baik. Kita lanjut kalau begitu Kak, trivia ketiga, silakan. Bentar.
What is something that you really like about yourself? Oh ini. Do you know? Sebenarnya setiap sesi trivia ini hanya Tuhan yang tahu dan kamu Kak. Soalnya setiap trivia ini kan random ya, dan hanya Tuhan yang tahu ini mau ngasih pertanyaan apa. Terus biasanya suka sesuai dengan orang yang redeem. Karena aku gak bisa ngatur kan. Dari 100-an pertanyaan aku cuma bisa ngasih list doang, dia random. Well, ya benar sih. Tapi untuk something really like about myself, ini susah. Karena memang orang lebih gampang melihat keburukan diri sendiri ketimbang kebaikan diri sendiri ya. Oh iya Pak, betul sekali Pak. Cuma kok berat sekali ya. Secara filosofi ya, yang paling saya suka dari diri saya sendiri adalah berani mau berubah, berani menjadi adaptif. Jadi kayak kamu tahu gitu loh, kayak kamu itu dalam masalah, tapi kamu berani untuk pergi mencari bantuan ke tempat lain, terus merubah dirimu untuk supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Jadi bisa dibilang kalau mau dibilang very thankful for myself, itu salah satunya, dan dan saya bisa bilang itu perk yang paling saya banggakan, berani dan adaptif. Oke. Bagus Kak. Makasih. Kita lanjut Kak. Kebalikannya aku tidak seberani itu, makanya kok aku bilang berani itu bagus Kak. Aku pribadi aku tidak seberani itu Kak. Jika ada masalah aku biasanya kayak cuma kasih kode tipis doang, kayak buka kulit atau buka tutup kaleng doang, tapi sebenarnya isinya nggak ada yang tahu kecuali emang dikorek-korek sampai ke dalam. Jadi aku tidak seberani itu Kak. Aku kalau misalnya ada masalah aku bakalnya biasanya pendam. Jadi kayak sebenarnya aku I need help a lot, but I didn't actually brave myself to actually ask for some help. So pas dibilang kamu tuh orangnya berani dan aku bisa berubah dan aku mau berubah karena aku ketahui aku diriku kemana dan ini itunya Kak. Cuma aku kayak tidak tipikal orang yang kalau misalnya aku ada masalah ngomong gitu loh. Aku tidak. Kalau misalnya aku ada masalah aku bakal diam. Cuma ngasih kayak tanda-tanda bahwa si Ade ini sedang ada masalah loh gitu loh. Jadi kalau misalnya orangnya tidak peka ya udah nggak peka, nggak bakal tahu kalau misalnya sedang ada masalah Kak. Kalau itu siapapun yang berhasil sadar kalau kamu dalam masalah itu, props sih ke dia kalau ada. Tapi seharusnya sih begitu, cuma tidak banyak yang peka dengan itu Kak. Antara tidak banyak yang peka atau mungkin segan untuk menanyakan hal tersebut gitu Kak. Which is understandable kan manusia. Iya sih betul, cuma saya nggak bisa maksain semua orang untuk ngikutin keberanian sih sebenarnya, karena itu betul-betul tergantung pribadi masing-masing. Cuma apa ya? If you know that you really need help, please find some help. Itu aja sih mungkin dari saya. Iya. Ada komentar Kak, Adli getting confronted by his own question here. Gak apa, it's okay. Kan namanya juga diskusi, ngobrol. Tapi ya Kak, aku tuh kayak tipikal bertahan hingga agak ada titik di mana aku udah nggak cukup lagi gitu loh. Tapi ya begitu, but not, gak tahu kayak titik di mana Adli itu mungkin gengsi ya bilangnya. Orang-orang sekitar juga bilang Kak, aku tuh dia tuh kalau ada masalah itu diam aja, dan kalau misalnya nggak ditanya nggak bakal dikasih tahu. Tapi seandainya tuh apa ya,
Seharusnya kalau misalnya ada masalah tuh kan cerita ya, tapi nggak semua orang kayak bisa kak. Siroti juga bilang tuh, sebenarnya kamu menghadapi diri sendiri itu sulit sekali, better proud of yourself. Ya betul, karena nggak semua orang kayak mau dan bisa dan berani gitu loh. Orang tuh kayak mostly sebenarnya malu-malu kucing dan segala macam gitu kak. Tapi ya tidak semua orang bisa berani, which is actually good karena kamu bisa berani kak. Ya, oke. Itu masukan yang baik juga buat saya juga kayak untuk memahami orang lain bahwa ternyata tidak segampang itu buat orang lain untuk memahami untuk memahami dirinya sendiri. Betul betul. Ya, ini diskusi yang menarik, diskusi yang sangat menarik. Betul sekali Pak. Kita lanjut Pak untuk diskusi MGMP selanjutnya. Ya. Next time di WMR entah keberapa. Ini sebelum masuk ke trivia keempat ada pertanyaan dari viewer Kak. Just Beno menanyakan any unpopular or hot take about Indonesian food? Do you really want to take my hot? Do you really want my hot take about Indonesian food? Ya kan dia tanya. Berikan. Saya tidak pernah mengerti orang yang menyukai durian. Why? Aku juga tidak suka durian. Oke, good. Berarti kita di satu perahu yang sama ya. Oke, berarti kalau kita kena masalah sama-sama, ya udah. Ya, aku juga tidak suka durian. Tapi aku tidak masalah kalau misalnya orang-orang nggak suka, kalau orang-orang suka durian aku tidak suka ya udah nggak apa-apa, it's okay. Kamu kenapa bilang aku tidak memahami orang yang suka durian? Why? Ya karena it's dari bau udah tajam banget, dari rasa juga udah, dari rasa juga terlalu tajam buatku, dan kadang dari nyium baunya aja itu udah mabuk gitu. Aku sebenarnya pas kecil dulu aku mabuk kak, kalau nggak salah sampai muntah. Sampai sekarang nggak berani. Jadi basically kalau orang-orang makan durian, mau durian li? Enggak apa. Aku bakal bilang, aku bakal bilang gitu. Karena nggak, kalau udah trauma sekali dari kecil tuh nggak berani lagi. Tapi ya makanya aku nggak pernah bisa mengerti. Bisa ya kalian kayak gitu ya gitu. Bisa kalian suka sama durian? Ya, kayak di Korea itu kan juga booming ya durian. Jadi kalau misalnya orang-orang kayak traveling dari Korea ke sini pasti bawa durian, atau misalnya durian diekspor ke sana, orang-orang suka durian. Gitu loh kak. Jadi kayak orang-orang yang mungkin awalnya nggak suka dan baunya tajam gitu, nanti ujung-ujungnya kayak suka. Dan I don't know, perhaps they actually like it, and I don't know. Ya, tapi ya preferensi ya guys ya. Saya walaupun tidak mengerti dengan kesukaan kalian, tapi setidaknya tidak judging lah saya. Nih di chatroom juga orang-orang ada yang tidak suka durian dan ada yang suka durian. Ada komentar dari Hirabuni yang tajam-tajam itu enak. Ya itu salah satu reaksi sih kalau ada yang sepertinya mengarah ke sana. Benar. Ada komentar kak dari How to Zero, it's called King of Fruits for a reason, kata How to Zero. Wait, dia bilang King of Fruits for a reason. Ya, oke, saya tidak bakal menyangkal itu. Tapi sometimes there is a civilian that doesn't like the king. Betul sekali Bapak, sangat terdidik sekali bahasanya, katanya. Ya, jadi ya kamilah para rakyat jelata itu. Benar sekali. Ada komentar kak dari Randy 87, aku pas kecil gak suka tapi pas gede malah suka banget. Oh, menarik. Tahu nggak itu aku apa yang kayak gitu? Udang sama para seafood. Dulu waktu kecil itu sangat tidak suka. Padahal Ranah Sulawesi itu termasuk yang banyak sekali seafood, dari udang, rajungan, terus apa itu
ikan semua di situ banyak. Dan dulu kecil gak suka karena apa, kulitnya terlalu lengket, bau ketika baru diangkat tuh amis, itu nggak suka gitu. Ikan, Tapi setelah itu ikan ikan oke. ikan aku juga nggak terlalu suka gitu. Nah tapi setelah itu aku baru mulai menyukai itu baru mulai SMP, karena apa ya, saya nggak tahu kesambet apa waktu itu, tapi tiba-tiba makan udang terus, tiap hari ikan, pokoknya semua seafood itu setiap ada kayaknya dalam rentang berapa bulan tuh seafood semua isinya gitu. Dan itu bukan karena dipaksa tapi karena emang doyan gitu. Nah jadi mungkin kalau buat Randy tadi nggak suka waktu kecil dan gede suka di area durian, aku lebih ke ranah seafood dan sampai sekarang aku masih sangat suka. Dan bahkan sangat sayang ketika di sini itu seafood yang kualitasnya 11-12 sama di kampung itu sangat sulit untuk didapat. Ya kan jauh. Iya sih memang. Tapi di sini juga dekat laut sebenarnya. Tapi kan beda sumber, Ya, ya kan? iya betul. Ada komentar Kak dari Hound to Zero, padahal nenek moyangnya pelaut. Ini maksudnya kapal Iya. pinisi Sulawesi Selatan ya? Betul sekali. Itu karena saya sama Hon memang kenal dekat sih. Jadi saya sama teman-teman yang lain juga gitu. Karena saya dari tanah Sulawesi ya, dan dengan kapal finisi ya. Jadi itu selalu jadi julukan, memang orang yang paling relate dengan nenek moyangku seorang pelaut gitu. Nah itu Akoji gitu. Bahkan kita sempat bercanda kayak jangan-jangan bukan pelaut tapi perompak gitu. Oke. Tadi ada komentar Kak dari si Just Beno, very diplomatic answer indeed. Kalau Beno menyimak dari awal episode sampai sekarang, mungkin Beno akan tahu alasannya kenapa jawabannya seperti itu Kak. Oh, ya. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari viewer sebelum masuk trivia keempat. Di antara semua olahraga, pilih hanya 2 saja olahraga yang ingin dilakukan bersama Om Adli. Hanya bersama 2. Om Adli. Hanya 2. Really hanya 2. Pilih 2 yang mau olahraga sama aku katanya. Badminton for sure. Oh yes, I like badminton. Ya mau skill issue atau enggak, tapi aku suka sih. Iya, gerak sana sini, smash sana sini, menyenangkan badminton. Iya. Klasik Indonesia. Yang kedua, saya suka olahraga ini, cuma kayaknya nggak bakal sama Sadli itu. Cuma aku sangat suka volley. Sayangnya udah lama nggak main lagi. Tapi aku sangat suka volley. Nggak tahu Mas Sadli. Aku jujur meskipun kayak cemerlang di bagian otak, tapi olahragaku jelek. Enggak, jadi basically mata pelajaran yang paling aku tidak suka dari SD, SMP, SMA ialah olahraga. Saya hanya bisa basically senam dan mungkin badminton atau mungkin lompat tali. Gak bisa banyak, bola gak ngerti, volley tidak terlalu pandai, gini-gini aku tidak pandai, kecil kak tanganku nih. Terus mau ngebasket juga aku pendek gini, bantet gini, kak mau ngapain? Apalagi ya, main kasti juga lumayan. Itu? Aku 154. Yang bener. Aku 154 kak, beratku 43, 45 kilo. Astaga. Tampak tinggi karena saya duduk ya. Mungkin kali ya, perawakanmu selalu kira itu, mungkin setinggi saya ini. Saya pendek kak, saya tuh pendek 154 kak. Kecil. Wow. Serius, beratku segitu-gitu aja kak. Aku dari 2013 tuh beratku stabil di 42 sampai 45 tuh paling tinggi. Baru kali ini sampai 45. Oke, itu info baru. Tapi kalau kayak gitu pingpong yang pingpong masih olahraga satunya. Ya. Pingpong itu cukup mudah dipelajari, seru juga,
bego-bego bareng, jago-jago bareng. Pingpong, badminton. Aku kalau misalnya yang kecil-kecil tuh masih bisa Kak, tapi kalau sudah besar dan butuh tenaga, no. Renang pun aku tak bisa. Serius, aku renang ada trauma dulu Kak pas masa kelas 6 SD. Kelas 6 umur 6 7 tahun kayaknya. So sejak saat itu nggak berani lagi berenang segala macam. Di kah? Sempat tenggelam kah? Oh iya betul sekali. Saya dulu dikibuli Oom. Dulu ya pas aku kira-kira umur 6 7 tahun diajak berenang ke kolam renang di kota ini ya. Sama Oom. Kemudian sama apa ya? Oom. Kan ada Oom dari keluarga-keluarga lain gitu loh. Jadi basically aku tuh kayak dikibulin gitu loh. Li, dorong Oom Li. Ku dorong. Masuklah ke dalam. Tenggelam Kak. Kebayang aku. Astaga. Ya tenggelam Kak. Habis itu sampai sekarang gak berani-berani lagi aku berenang sampai sekarang. Terus banget itu. Ya begitu. Nggak tahu Om apakah masih ingat atau tidak, tapi ya begitu, aku masih ingat Kak sampai sekarang. Jadi sejak saat itu nggak berani lagi. Dulu pas SD diajak berenang ke kolam yang kecil cuma selutut, nggak berani masuk Kak. Aku cuma kayak di luar doang main-main air gitu loh. Tapi ya begitulah. Saya kalau udah yang kayak berat-berat dan butuh tenaga banyak tidak kuat kayaknya. Oke, paham. Tapi sayang banget loh, gara-gara insiden itu berenang jadi takut lagi. Itu padahal berenang tuh termasuk salah satu cara yang paling bagus untuk mempertahankan kardio. Improve kardio. Tapi ya bagaimana? Bahkan gara-gara itu sebenarnya pas SD atau SMP, do you know kalau pramuka dulu kadang-kadang ada kayak meniti jembatan berbentuk tali di sungai. Itu salah satu agenda wajib itu ketika berkemah di pramuka. Saya tidak berani Kak. Jadi saya tuh dulu kayak nangis-nangis, aku nggak mau lewat sini. Akhirnya nggak jadi lewat begitu. Takut tenggelam. Kalau dipikir lucu, tapi setelah lama-lama dipikir, kasihan juga itu kalau tahu backgroundnya. Ini ya begitulah. Banyak Kak, tapi ya udahlah, mungkin itu cara Tuhan untuk menjelaskan bahwa ini anak kayaknya nggak baik, kayaknya dia lemah, nggak usah lah ya kayaknya. Selafi. Oke, sebelum masuk ke trivia keempat, aku balik ke komentar sebentar Kak. Ada komentar tadi dari Hirabuni, sikap lilin bareng bisa berarti ya? Apa sikap lilin bareng, kayak ngepet gitu Kak? Beda lilin. Terus apa sikap lilin? Sikap lilin itu yang berdiri tumpuan dari pundak, tapi kakimu naik ke atas gitu. Ya apa kayak itu? handstand tapi kamu pakai pundak aja gitu untuk penopangnya. Tidak tahu. Kupikir ngepet Kak. Gak tahu. Aku tahu senam tapi aku tidak tahu ada ngepet. Ya bukan ada yang begini juga. Kupikir tadi sikap lilin artinya ngepet Kak. Justru Nita. Main catur juga aku tidak suka Kak. Sama aku tidak menangkap dengan aturan catur. Really? Jadi meskipun aku MBTI-nya INTJ, tapi aku tidak menangkap. Somehow itu kerasa kayak sangat kompleks. So saya akan selalu menghindari catur sampai kemanapun. Meskipun aku kayak tahu ini maju ke situ, ini maju ke sini, ini gunanya L, ini gunanya SK dan segala macam. Aku tahu dasar doang, tapi aku tidak menangkap kalau nanti sudah dihadapkan dengan A1, H10, ini itu, dan aku tidak paham Kak. Ya memang tidak semua orang yang tahu dasar catur itu pasti bakal tahu opening dan principle of chess itu. Ya ada aja orang yang kayak gitu. Mungkin Mas Adli salah satunya gitu. Ya, tapi sangat surprising loh ketika Mas Adli bilang bukan orang yang menikmati catur. Beneran? Aku nggak nyangka. Aku nonton Queen's Gambit Kak, dan aku suka. Itu salah satu seri yang paling bagus lah ya rasanya sepanjang masa, dan aku suka karena dia tuh kayak kerasa intrik dan gimana flow segala macam hingga di ujung kan ya. Tapi aku tidak menangkap segala macam. Aku tuh kayaknya tipikal kalau sudah terlalu kompleks akan menghindari.
Understandable sebenarnya. Iya, ya, ya, bisa dimengerti. Tapi ada satu hal yang tadi ku tangkap menarik. Apa tuh? Apa hubungannya kesukaan dengan catur dengan MBTI INTJ? Ini buat konteks juga buat yang lain. Kami tadi di belakang sempat bahas tentang, MBTI-mu apa gitu. Aku ENTJ, saudaranya Mas Adli di INTJ. Jadi mungkin itu kenapa kita bisa ngobrol sampai selama ini kali ya, dan masih nyambung terus-menerus. Tapi aku masih bingung dengan apa hubungannya antara INTJ dengan kesukaan dengan catur. Gak tau ya, INTJ itu kalau menurutku ya orang yang kayak analitis dan suka dengan pola. Karena dia tuh kayak kalau ngelihat pola tuh mudah untuk menyambungkan ini dan itu. Makanya aku tuh kayak dari dulu tuh emang suka kayak matematik, kimia, fisika, teka-teki segala macam. Karena kalau udah ketemu pola bakal suka seharusnya. Tapi umumnya orang-orang yang tipikal dan sama dengan Kuni suka dengan sesuatu, kan chess juga punya pola ya yang udah dipelajari. Tapi kalau misalnya beberapa orang dengan MBTI yang sama denganku, biasanya orang-orang itu juga suka dengan chess karena mereka tahu ini ada polanya. Kalau ada pola berarti bisa dipelajari dan bisa dipahami. Tapi aku tidak. Teman-temanku beberapa yang INTJ juga suka dengan chess, tapi aku tidak. Mungkin memang ditakdirkan untuk menyukai pola yang lain mungkin. Iya betul. Sebenarnya aku kan ambil pendidikan kimia dan ambil S2 tapi tidak tamat, itu ambil biokim. Awalnya mau ambil kimia organik. Kenapa suka ambil organik? Karena polanya kelihatan. Kalau ngelihat alkena kemana, kalau ngambil eter kemana, kalau ngambil ester kemana, segala macam itu kelihatan pola. Oh ini geser ke sini, ini taruh di sini jadi ini, dan aku suka. Tapi sama tidak jadi ngambil itu, jadi ngambil biokim. Makanya Kak, aku tuh kayaknya suka dengan game deduktif atau detektif segala macam karena enak kan kalau ngelihat pola. Kita kalau ngelihat pola tuh kayak mudah. Oh ini polanya gini, ini gini, itu gini, itu gitu. Dan aku suka. Dari sumber satu, oh pasti jadi dua, ya. Paham. Makanya aku kayak suka. Chess juga sama kan. Mereka tuh punya sesuatu yang absolut untuk menjelaskan bahwa kalau misalnya kamu begini, kamu jadi begini. Aku suka dengan sesuatu yang kalau misalnya aku bertanya kenapa begitu, ada jawabannya dan jelas. Bukan kayak misalnya aku begini tapi jawabannya berupa opini, bukan berupa sesuatu fakta yang tidak bisa dibantah gitu loh. Sedangkan kalau yang INTJ itu kan mungkin kayak suka dengan pola, dan jika mereka bertanya kenapa A, orang bisa jawab A adalah begini. Bukan kenapa A, ya aku maunya A. Kalau kamu maunya B, kenapa? Aku maunya A. A jawabannya, kan nggak bisa gitu ya. Dan aku tidak suka kalau gitu kan. Makanya mungkin aku dan orang-orang dengan tipikal MBTI yang sama juga mungkin bakal mikir bahwa chess adalah yang menarik karena mereka tahu jika ini dan itu maka jawabannya begini, karena polanya begitu. Jawabanku panjang kali. Ini adalah jawaban terpanjang selama WMR ini. Wow. Kayaknya udah 5 menit aku balas ini doang Kak. Sorry ya. Max, nggak apa-apa. Kita kan diskusi di sini. Ya, tapi catur juga, walaupun aku juga senang maininnya, cuma aku tidak termasuk yang bakal aku mau menekuni catur itu, enggak. Ya begitulah kira-kira hidup saya Kak. Kita balik komentar sebentar. Kalau begitu ada komentar tadi Kak, terlalu banyak berhalanya mungkin di catur. Tidak begitu. Tidak begitu Kak. Aduh, Hirabani kan itu kan terlalu banyak berhalanya mungkin catur. Mungkin kita perlu, ini langsung kepikiran ide bisnis. Bagaimana kalau kita bikin catur yang isinya berhala-berhala wibu gitu ya? Bisnis gede nih. Ini tipikal ide ada tapi eksekusinya mungkin agak susah Kak. Jelas itu adalah ide yang pasti bakal ditaruh di lemari dan nggak bakal pernah dikeluarkan lagi. Betul sekali. Ada komentar dari Gortax, kimia murni atau tekim? Aku pendidikan kimia Gor. Abis itu aku ngambil biokim S2. Tapi tidak tamat Kak, kena kendala finansial. Karena aku pernah ya ini dengar dari WMR-nya Sato sih terkait. Aku jujur aja dari seluruh WMR-mu sama Sato itu yang paling menarik ketika sudah bahasan trivia ini, karena kalian sudah saling
saling lempar info satu sama lain karena kalian satu ranah kan, ranah kimia kan. Ya betul. Itu seru sebenarnya ketika mendengar itu. Tapi agak luruh sebenarnya, luruh. Astaga, ini bukan uranium, peluruhan dan segala macam. Tapi ya itulah, sempat luruh karena dengar Mas Adli harus stop S2 karena masalah finansial. Udah gak enak sebenarnya hatiku untuk ngelanjutin, tapi tetap penasaran gitu, kenapa gitu. Tapi ya emang karena kendala finansial Kak. Sebenarnya gak tahu ya, aku di titik S2 tuh yang kayaknya paling dalam sekali kayaknya hidup terpuruknya Kak. Ya Koji mungkin tahu sendiri ya gimana kalau misalnya sudah banyak prestasi sejak kecil sampai besar, tapi kemudian tiba-tiba nanti pas besar somehow jadi terpuruk ke dalam lubang dan jauh sekali dan merasa kayak tidak berguna. Dan di titik itu tuh kayak why? Mungkin kayak di titik itu Kak. Tapi akhirnya malah diarahkan ke arah sini yang mungkin cocok ya, meskipun sebenarnya uang tidak terlalu banyak Kak, tapi somehow mungkin cocok. Dan sampai sekarang aku jujur tidak terbayang jika misalnya aku tetap ada di posisi bertahan untuk menjadi dosen atau jadi guru. Ya meskipun keluarga juga kayak mikir otaknya bagus, tapi kenapa tidak dipakai untuk jadi guru atau kerja di kantoran atau segala macam gitu loh. Kan dapat juara segala macam, tapi why dan kenapa tidak begini begitu Kak. Kemudian jadinya ya begitu Kak. Mungkin emang cara Tuhan Kak. Sama aja sebenarnya. Mungkin ini terdengar mungkin sedih ya. Bukan sedih sih, mungkin kayak ironis kalau aku bilang gini. Cuma seandainya aku tetap di Padang saat ini, dan dengan Padang banjir beberapa bulan yang lalu, mungkin terlalu jauh. Tapi seandainya saya masih bertahan, gimana ya kondisi? Kan gak ada yang tahu ya. Iya sih. Mungkin cara Tuhan untuk kamu ngejauhin, kayaknya kamu gak cocok deh. Kayaknya mending di sini aja patah ya gitu loh, daripada nanti patah di dalam. Mending di sini kayaknya. Mungkin gitu mikirnya. Wih, sok bijak kali. Nggak apa-apa. Terkadang Tuhan menunjukkan suatu lubang itu supaya kamu bisa belajar untuk memanjat. Ya. Ada komentar Kak dari YouTube dari si Boy, S2 tuh bisa cuti kuliah nggak Bang? Aku boleh sedikit lagi nggak ya sebelum masuk ke trivia lanjutnya? Silakan. Aku tuh sebenarnya masuk S2 tuh 2019 Kak. Tamat S1 tuh 2018. Itu 4,5 tahun. Kemudian nyari-nyari beasiswa segala macam tidak ada yang tembus. 2019 itu masuk S2. Itu kemudian saya ngambil studi sampai 2021. Kalau tidak salah. Cuti di 2022 karena laptop rusak segala macam. 2 semester cuti. Tidak ada hubungan dan tidak ada kayak finansial tanda-tanda akan bangkit. Akhirnya mencoba lanjut lagi 2023 hingga akhirnya DO titik di 8 semester dan tidak melanjutkan lagi. Padahal penelitian sudah selesai, sudah presentasi, proposal masih dilanjutkan tapi belum segala macam. Mungkin bisa dikejar, tetapi karena finansial saya tidak memungkinkan, jadinya tidak melanjutkan. Begitu. What it is. Selavi. Kalau kata Saro Kojiro tadi. Ya, selavi. Tapi kalau disuruh di umur yang sekarang ya, biasanya ini sudah selalu jadi dilema gitu. Karena selalu jadi dilema di umur segini, apakah masih worth it untuk S2? Karena saya termasuk orang yang mempertanyakan itu juga gitu, karena saya baru lulus S1 kan dan masih pengen untuk lanjut kuliah lagi, tapi saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, apakah worth it untuk melakukan itu, sampai nanya sana sini gitu. Tapi saya pengen nanya Mas Adli, seandainya dikasih kesempatan untuk melanjutkan S2 tidak perlu takut sama finansial, ngelakuin nggak? Kalau aku tidak, karena sebenarnya waktu itu tujuan ingin S2 ialah ingin ambil dosen Kak. Tetapi dosen di Indonesia itu dulu saat aku baru daftar S2 itu kebutuhannya ialah minimal S2. Namun sekarang sejak tahun 2022an itu kalau tidak salah yang lebih diprioritaskan ialah mereka yang S3. S3 lebih mudah untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Kan ujung-ujungnya kita ngambil studi ialah kerja. Karena itu kan ya tujuan yang mau dicapai. Tetapi jika tidak ada tujuan yang dicapai, apa ya gunanya? Studi panjang-panjang tapi tidak ada tujuan akhir, apa gunanya Kak? Aku kayak mikir begitu.
Jikalau Ya. aku perlu untuk ambil S1, S2 lagi, itu kan kira-kira 2 tahun paling cepat. Ambil S3 mungkin paling cepat bisa 3-5 tahun. Berarti butuh 8 tahun. Belum nanti masuk ke dosennya dan nanti mungkin ada minimum umur yang bisa kita daftar. Iya ya. Semuanya terkejar, Kak. So, jika disuruh untuk ulang S2 dan S3 lagi, sepertinya tidak cocok. Meskipun sebenarnya ya, sejak aku kayak waktu itu bilang, kenapa nggak lanjut aja, Li? Nggak mau coba sini aja, Li? Sini ada beasiswa dibiayai sampai habis, Li. Nggak mau anda besar sini aja, Li? Ada kemarin dosenku kayak nawarin ke UI nanti dibayari, Li. Dibayari uang kuliah, dibayari uang tinggal, segala macam. Tapi aku kayak mikir, apa ya tujuan yang aku ambil ke depan kalau aku tetap ambil S2 ya? Gitu loh. Like why? Karena aku mungkin tidak ngelihat masa depanku di sana lagi ya. Jadi aku kayak tidak terpikir kan. Karena segalanya tetap balik ke umur kan ya. Wah, berat ya jawabanku jam 2 malam. Justru loh, memang tipikal diskusi tengah malam tuh cuma dua. Satu sangat, mohon maaf ya, sangat gue black yang isinya aneh-aneh semua isinya, atau sangat bijak gitu. Sorry. Orang-orang malah terdiam. Sorry. Ada komentar, Kak, baik Bang, jadi semua kemungkinan untuk bertangkapan di S2 sudah dilakukan namun kondisinya merasa jadi kurang baik ya. Iya betul. Sebenarnya di saat itu emang begitu, Kak. Kadang-kadang kita di dunia tuh kayak ada momen-momen di mana memang harus disuruh pilih, Kak. Kamu masih mau bertahan di sini atau mau pindah, Kak? Semacam si Akozi tadi juga bilang kan. Iya. Dia punya keberanian kalau misalnya tidak bisa dia akan maju untuk pindah dari tempat yang tidak nyaman tadi kan. Tapi aku mungkin tidak punya kemampuan untuk itu, Kak. Meskipun aku punya keinginan, tapi jika tidak bisa, how? Mungkin begitu ya. Makanya mungkin mata orang ada banyak, Kak. Jadi mungkin kita kalau misalnya ngelihat sesuatu mungkin perlu ngelihat kacamata orang lain. Like why? Pasti ada alasan di balik segala hal, Kak. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya Allah, tahan li. Saya di awal mungkin menggugah chat, mungkin membakar chat, tapi Mas Adli di akhir-akhir chat ini, di akhir-akhir WMR ini yang membuat mereka terdiam, merenung. Berat sekali ya. Justru kita. Hostnya Sudah habis, Kak, gak ada yang mau dilanjutkan lagi, Kak. Ini sisa 2 trivia lagi. Tadi ada komentar, Kak, apa gak ada kemungkinan setelah lulus S2 untuk kerja ke luar negeri, Bang? Jujur ya. Di titik dimana aku tuh kayak tidak bisa. Ini malah ke aku jadinya. Di titik dimana aku tuh tidak bisa untuk finansial segala macam dulu. Aku tuh melamar kerja remote loh ya. Aku cukup pede dengan kemampuan bahasa Inggris dan komputerku ya. Jadi aku coba untuk daftar kerja remote ke mana-mana, ke luar negeri dari kira-kira kapan ya? Aku dapat laptop lagi yang medium to low spec dulu itu kira-kira dari Maret 2022 hingga kira-kira Desember aku tuh ngecoba daftar per bulan itu total mungkin sampai Desember ada 1000-an sih. Oh, 1000-an. Literally ada listnya. Aku nggak pakai list, tapi aku ngirim semuanya pakai email dan aku kayak ngirim pakai email, ngisi formulir basically kayak bangun tidur, bertahan dengan kondisi finansial yang benar pas banget. Terus aku kayak ngeliat lagi ada lowongan bisa didaftar tidak ya. Yang paling jelek pun kayak misalnya cuma ngedit AI atau kalau misalnya cuma kayak CS segala macam. Kalau misalnya bisa daftar kayaknya mungkin bisa masuk, tembus daftar, segala macam formulir diisi, segala macam CV diperbaiki, segala macam resume diperbaiki, daftar, Kak. Tahu tidak dari 1000 yang manggil interview berapa? 1. Berapa tuh? Wah. Aduh. 1, ya, Kak. Jadi gini ya guys ya, ini salah satu manfaat yang bisa kalian dapat dari podcast ini adalah kalian kalau kaliannya masih kuliah, kalian masih mau habis ini turun ke dunia kerja, dari ceritanya Mas Adli ini ya, 1000 pun kamu dapat 1, kamu baru bisa dapat 1,
Jangan pernah kamu menyerah walaupun kamu cuma daftar baru 100. Gitu guys. Kesimpulannya, aku basically beneran kayak cuma satu kak, itu pun dari Australia. Aku lupa waktu itu ngapain kak. Setelah aku wawancara, tidak ada lagi kelanjutan kak. Waktu itu juga tembus ke Kanada, aku daftar ini, kemudian mereka kayak ngasih penjelasan, daftaran kamu gini, kayaknya kurang bagus. Kalau misalnya begini. Terus aku nanya, oh begini ya pak, kalau misalnya kurang begini mana pak? Dibalas lagi. Dari 1000-an cuma segitu sih. Kemudian Desember aku mulai upload gameplay kukiran ke YouTube. Di titik itu aku baru mulai pivot dari S2 ke sini, ke playtest, demo segala macam, dan sampai di titik ini kak. Ternyata sudah 4 tahun ya. Ternyata masih hidup. Masih memang rezeki Tuhan tuh selalu datang di waktu, cara dan tempat yang tak terduga terkadang. Ya, itulah rezekimu. Mungkin memang sudah dikasih tahu kayak ya udahlah, rezekimu memang sudah tidak di kuliah lagi itu, tapi masih banyak orang-orang yang bisa kamu hibur di sini. Ya itu kan amal juga ya Mas ya, kalau dipikir lagi untuk hubungan sama Tuhan. Dan mungkin itulah balasannya ke kamu juga, dikasih duit yang memang masih bisa dipakai untuk hidup sampai sekarang. Ya, enggak Mas, tetap strong, tetap semangat, dan jalani hidup dengan maksimal. Bagus sekali penutupnya. Ya. Oke guys, jadi kita lanjut ke trivia nomor 4. Ada komentar kak, semangat terus kalian udah selalu berusaha, kalian hebat kata Lux. Baik. Tadi juga ada komentar di atas kak sebenarnya dari si Lux. Tapi dia tidak lihat pola hidup sehat, hehe. Kak Lux BTW ngomong sama cermin kak. Engkau yang minum kopi sebanyak itu sehari, teh sebanyak itu sehari, manis-manisan, ngomong sama cermin kak. Berapa dia minum? Banyak sih. Dia bakpao bisa 4 semalam sih. Kalau beli manis-manisan bisa banyak banget sih semalam. Serius. Dia kalau di chat roomku, dia tuh ngomong, Mas masih lapar, tadi aku beli bakpao 4. Terus habis ini aku mau beli teh lah mas, sama kopi mas. Terus dia sendiri yang ngomong gak lihat pola sehat kak. Ini lihat apa yang di belakang saya nih? Ya, tolong ya, hidup sehat ya guys ya. Ingat, nomor 2 dari 7 C's tadi, care about yourself. Oke? Ini penggaris saya nitip di sini aja ya, biar kalau ada yang macam-macam lagi langsung melayang ini penggaris. Ada komentar kak dari Noiji, jadi kayak penggaruk punggung Pak Koji. Betul sekali kak. Oh iya benar, gatal nih. Ada komentar juga dari si Lux, no Mas Koji dia hanya hiperbola. Mabushi. Alah mabushi. Tadi dia bilang aja pengen sama penggaris, gimana sih? Benar, saya juga ingat itu kak. Tadi ada komentar kak, kafein meledak kata si agak ugeh, sehat kok Pak Guru. Ya. Kita lanjut kalau begitu kak. Trivia keempat. Dadang ngomong sehat kok Pak Guru. Dia nggak ngaca sama cermin tuh kak, biarkan aja. Sih, udahlah. Penggaris besi nggak takut pak, kayu semeter baru trauma. Loh ini kan memang konteksnya penggaris kayu pas SD kak. Tapi ini besi supaya lebih modern aja sih mas. Iya betul. Iya. Plus warnanya juga nggak coklat sih, jadi ya begitu kak. Iya. Kok gitu aku sehat. Iya. Kita lanjut kalau begitu kak, trivia keempat silakan. Oke. What do you think are a few signs of a red flag content creator? Ini ketika aku lihat WMR-nya Crestales kalau nggak salah ya. Langsung ini pertanyaannya gila juga. Ternyata keluar di sini. Red flag. Ini jujur pertanyaan, bahkan aku udah tahu ini pertanyaan ada, tapi aku masih sangat sulit untuk gimana cara nyampain secara sopan. Ada komentar kak, aku mau disebutin tuh kata aratahan. Kenapa begitu? Apakah Anda merasa ada red flag? Red flag tuh green flag, tahu tidak?
Flag maksudnya apa? Pokoknya red flags itu apapun yang apa ya? Orang-orang kayak ih apa sih gitu. Ah ya, Eh, kalau green flag itu kan kayak ini bagus nih. Kalau yang ya, red flag berarti kan ini tidak bagus berarti Kak. Contohnya. mm-mm. Penuh apa? Kita cenderung menolak untuk semua yang red flag. Hmm. Nah, apa ini? Jadi gini, ya itu nggak bercanda. Tapi untuk menurutku ya konten kreator yang red flag tuh eh yang kadang nggak tahu etika ketika masuk ke channel orang lain. Rules sudah jelas di state. Mungkin kalau butuh apa itu flexibility mungkin bisa tanya streamernya langsung. Cuma ada beberapa orang yang menurut saya red flag itu ketika dia terlalu narsistik, mohon maaf ya, narsistik juga sebenarnya perlu untuk menjaga confidence, tapi ini terlalu narsistik, eh, masuk masuk ke chat terus mempromosikan channel dia sendiri. Gini, promosi saya tahu kita ini Twitch itu semua itu kreator kecil, mungkin yang gede nilai follower doang gitu, tapi kita tetap masih masih terasa kecil gitu kan ya. Eh, tapi itu janganlah kalian baru datang ke suatu chat langsung bilang, "Hai, aku nge-stream ini loh, aku nge-stream ini loh," gitu. Tapi kamu belum blend in sama komunitinya gitu. Nah, itu betul-betul udah red flag kayak, "Oi, kamu datang promosi di tempat orang." Itu sama kayak orang jualan, itu sama orang jualan di lapak orang lain gitu loh. Walaupun ini terlalu kasar kalau dibilang jualan ya. Cuma cuma ya datang-datang langsung, "Hai, aku nge-stream ya, lihat-lihat sini ya," gitu. Dan habis dari sini, eh brother, lihat-lihat, read the room please, read the room, oke? Dan ada kok, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Sempat kejadian di channelku juga, tapi untungnya waktu itu dia masih bisa ditegur baik-baik. Jadi jadi saya DM langsung sih orang itu kayak, "Bang, mohon maaf nih, eh, saya jujur aja bangga dengan pencapaianmu dengan progresimu sebagai streamer, bagus. Tapi tolong, kalau kamu datang ke sini, coba blend in dulu lah sama komunitinya. Terus itu apa yang kamu lakukan tuh nggak etis sebenarnya di channel ini gitu. Walaupun kita sama-sama kreator kecil ya, kita tahu kok kita sama-sama kreator kecil. Tapi caramu itu nggak, jangan kayak gitu, oke?" Gitu. Terus akhirnya ya udah, oke, dia say, "Oh oke, mohon maaf karena gini gini gini." Tapi setelah itu ya udah, nggak kejadian lagi untungnya. eh itu tidak hanya untuk streaming sebenarnya, tapi juga untuk apa sebenarnya untuk apapun sih. Tiba-tiba lu buka lapak ketika lu ketika lu belum blend in, itu betul-betul red flag sih menurutku. Karena apa ya? Ya, memang menyakitkan kan, tidak etis kan hitungannya. Kecuali kalau tiba-tiba Anda rate, "Halo, bla 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 bla. Oh iya, aku habis stream ini tadi." Itu beda, itu udah beda cerita. Itu emang udah normalnya kayak gitu. Terus tapi untungnya, tapi kalau mau tadi itu ya, orangnya sebenarnya nggak datang lagi sih ke tempatmu. Nggak tahu, mungkin karena apa, nggak bisa digangguin lagi atau apa. Kita ya udahlah, happy for him, still happy for him dengan progres yang dia dapatkan. Tapi terus tidak hanya soal streaming, tapi juga soal apa itu, karir dan segala macam. Itu juga salah satunya. Karena gini, dengan kamu blend in sama community, kamu juga perkenalan diri. "Hai, aku sehari-hari sebenarnya desain grafis, tapi caramu main cantik ini penting karena tidak semua orang bisa main cantik. Dan tapi ini bisa dipelajari gitu.
main cantik memang tidak semua orang bisa terlahir dengan bakat untuk main cantik, tapi itu bisa dipelajari. Read the room, terus perkenalkan diri kamu, kamu biasa ngapain, tapi dengan cara yang halus gitu. Misal nih saya orang datang desainer grafis, misal karena saya lihat chat juga sih, Dadang juga sempat bahas terkait desainer grafis. Terus datang ke saya, halo kak, ya, oh iya main apa kak, jadi di sini, iya iya iya. Terus mungkin coba cari kesamaan antara kamu dengan streamernya gitu. Misal kamu datang ke streamer yang art, oh kak lagi gambar apa gitu, oh ini lagi gambar commission, oh gitu, oh iya kak, tapi susah nggak sih kak untuk mencari komisi sekarang gitu, karena aku lagi mencoba untuk jadi desainer grafis, cuma aku lagi butuh saran gitu. Itu kan apa ya, itu cara membuka pembicaraan yang terdengar kelihatan ada niatnya, tapi kamu sudah apa ya, sudah ngobrol banyak dulu gitu loh sama streamernya itu. Oke. Ya itu sih. Habis kak? Habis. Berarti ada 2 ya. Basically read the room kan ya? Betul, read the room. Oke. Ada komentar kak dari Kokoge. Walaupun tidak bisa main cantik, untuk aku terlahir cantik. Amin. Kok amin sih? Alhamdulillah. Udah malam pikirannya udah aneh-aneh. Ada komentar kak godain streamernya guys. Ntar ditanyain sendiri. Oh? Hah? Oh? Aku tidak menangkap. Kalau begitu kita enggak. lanjut kak. Trivia kelima. Silakan kak. Oke. Would you prefer online shopping or shopping in store? Selaku Anda yang tadi Anda bilang di belakang panggung bahwa Anda tidak betah untuk di rumah, pasti Anda pilih shopping in store ya? Depends. Oh, depends. Depends, sangat depends. Kalau untuk bahan-bahan rumah seperti bahan-bahan rumah, lebih ke apa itu? Beli bata, beli semen gitu ya? Nggak gitu ya, gitu banget ya. Tapi kalau untuk contoh nih, beli sendok, beli piring gitu kan, itu kan bahan yang ya udahlah, nggak perlu lihat langsung gitu kan, ya tinggal lihat aja. Itu lebih milih shopping online, kayak tumbler gitu, bahan-bahan yang apa ya, barang-barang yang tidak perlu lihat langsung, nah itu online. Ya udah. Terus tapi kalau sifatnya sepatu, celana, bahan makanan kayak buat masak gitu, itu wajib, nggak wajib banget sih. Kalau memang nggak ada waktunya ya udah online aja nggak apa-apa. Tapi aku lebih prefer untuk in store. Kenapa? Karena aku lebih bisa ngerasain langsung, sepatu bisa ngerasain langsung pas atau enggak. Kalau celana juga sama, tapi kalau untuk bahan masakan lihat, oh ini seger nih kelihatannya nih gitu. Sekalian juga lihat-lihat gitu kan, oh kira-kira bahan masakan ini yang bagus sama ini itu gitu. Oh, oke. Tapi kan ukuran baju dan celana segala macam kan sudah ada ya sebenarnya. Iya, tapi walaupun kayak gitu, terkadang ini kalau celana oke lah, celana sama baju oke lah. Baju juga aku sering online sih. Tapi kalau sepatu, somehow sepatu aku beli online itu gak pernah bisa pas, Padahal aku udah tahu ukuran sepatuku. Gitu. Kadang ada ukuran Inggris atau Eropa, kadang salah ukuran. Ya, walaupun kayak gitu, aku tahu ukuran sepatuku yang biasa untuk ukuran Eropa sama ukuran yang aku nggak terlalu ingat. Ukuran Eropa itu yang belasan kan ya? Nanti komentar tuh, makanya aku kalau beli sepatu online patokannya bukan nomor sepatu tapi CM deh. Betul sekali, betul. Selalu aku bahkan sampai ngukur, tapi aku lupa. Karena aku lebih sering
Kata si Lebih sering Arata, sana. kadang ada US, EUR sama ukuran universal. Sepatu di online itu emang riskan kata Dadang. Kalau kata Noisy, do both. Browsing offline, beli online store. Aku nggak pernah mau beli online kalau sepatu. Aku beli sepatu kayaknya udah berapa lama ya? Mungkin 6 tahun lalu, 8 tahun lalu. Wow. Tapi online Kak, beli itu loh. Apa ya yang Cantella. Hah? Apa itu? Apa sih? Ada merek sepatu Kak lokal. Apa ya Tela Kak? Aku lupa. Sepatu Mungkin. Tela. Oh, Ventela. Tidak ingat ya namanya apa. Tapi aku beli ini aja ke online. Beli 2. Yakin aja dan Bagus pas. ya? Oh, astaga, ini sepatu yang udah lumrah banget muncul di jalan, tapi aku nggak tahu namanya. Ya soalnya kan dengan harga 200-an 300-an dapat 2 kan ya lumayan untuk anak-anak kuliah. Aku selalu bilang ini sepatu Converse tahu. Dia emang kesana kan sebenarnya mirip desainnya. Iya sih. Terus ada komentar tadi Kak. Oh, tapi beda. Ya, aku lebih sering lihat yang agak ceper gini daripada yang ada kepalanya. Ada kepalanya. Yang apa itu yang bagian ankle-nya lebih tinggi. Oh, ini Ventela. Aku kalau misalnya beli barang yang rasa-rasanya tidak memungkinkan untuk online sih, barang yang harus dibaui ya kayaknya. Semacam parfum. Aku tidak pernah mau belanja offline karena online karena tidak yakin kan baunya kayak mana Kak, meskipun kayak dibilang ini base-nya warna ini ya. Ini nanti ujung akhirnya warnanya begini, baunya begini ya. Atau nanti di tengah-tengahnya begini. Aku tidak menangkap Kak. Bau lemon lah, kopi lah tak menangkap Kak. Mending aku langsung ke toko. Tapi sisanya kayaknya masih bisa online. Iya. Oke. Tapi sebenarnya prinsip kita sama lah ya. Pokoknya apapun barang yang menurut kita butuh banget untuk dicoba langsung, ya udah kita in-store. Tapi sisanya ya udahlah online aja. Iya betul Kak. Ada komentar di Jiwa Gamblingnya di situ Bang Adli, beli perform online. Kalau beli perform online itu judi. Aku tidak berani, uangku tidak banyak Kak. Beda kalau misalnya uangku banyak ya, kalau mau diambur-amburkan boleh Kak. Tapi aku tidak punya uang banyak. Ini bahasan ketika pembuka tadi ini, jangan pernah menggantungkan nasibmu hanya untuk judi. Betul. Ada komentar Kak di YouTube, apa produk nyeleneh online shopping yang pernah kalian tahu yang dipesan orang lain? Aku beli hewan kambing dikirim lewat Shopee Kargo. Hah? Beli kambing dikirim Shopee Kargo itu baunya berapa lama? Aku jujur, aku pribadi kayaknya bukan daging Kak, literally kambing. Tapi aku pribadi aku tidak yakin dan tidak tahu ya. Kalau misalnya aku sekarang di Payakumbuh ya, kucingku ada 20 kan sekarang. Seandainya aku disuruh bawa ini ke Jakarta dan disuruh pindah ke Jakarta, nggak tahu cara bawanya gimana ya. Nggak yakin mobil truk apa itu? Yang truk open cup, kok aku lupa namanya. Iya. Itu bakal mau ngebawa itu susah loh itu kalau mau dibawa ke Jakarta. Berapa kilo itu? Berapa jam? Ini kalau aku beli barang dari Jawa, nunggu ke sini bisa 2 hari 3 hari baru nyampai. Mendingan tapi senangnya 2 hari 3 hari. Tapi iya sih itu lama sih. Tapi itu kan pakai mobil, bukan pakai pesawat. Kalau pakai pesawat kan bisa sejam dari Padang ke Jakarta. Tapi tetap aja nggak kebayang. Oh sorry aku salah nangkap. Aku kira beli. Iya tadi si boy 3 hari. ini komentar di YouTube kambing, which is ya jauh kalau pakai Shopee Kargo. Kepikiran aku. Ada komentar ada asli kurirnya pernah video di gudang ada resinya lagi. Wow. Kargo Shopee katanya Kak. Ada komentar dari Dadang, maksud saya terapi meningkatkan level dopamin melalui instrumen permainan berbasis peluang. Ya itu judi. Kita lanjut Kak, kalau begitu sudah trivia sudah 5, apakah mau tambah atau cukup? Boleh tambah beberapa lagi. Tergantung. Berapa tuh? Berapa ya? 2 aja deh. Biar 7. Sesuai dengan Seven Seas aja ya. Kak BTW sebelum mau lanjut, ada komentar Kak. Boleh. Bukan, saya mau tanya sesuatu Kak. Dari tadi kenapa Anda refer ke diri sendiri dengan au? Aku.
Oh. Mungkin kepotong kali, aku selalu bilang aku. Dari tadi tuh aku dengernya au. Au nggak paham ya kenapa begini. Au, kakut. Au kalau pakai K itu agak tipis mungkin, makanya gak kedengaran kalau aku. Tapi au, iya sih, ya. Selalu sadar, iya, au ya. Kupikir kamu Sebenarnya. bukan au itu kak. Kupikir ya tadi kamu itu kayak ngedoxing nama sendiri. Enggak. Au, iya ya. Iya, setelah dipikir lagi, iya juga ya. Dari Saya tadi deh, tuh ya. kayak ngomong au, terus aku pikir ini jangan-jangan dia tuh kayak nyebut nama asli ya, nggak sengaja gitu. Enggak. Nah, asliku sangat jauh dari itu. Tapi aku mulai jadi sadar kan, jadi sadar kakaknya. Iya, Ada ya. ada komentar kak dari Noiji, Alpha Wolf Behavior. Oh, makasih Noiji, terima kasih sudah. Ya, saya malu sebenarnya untuk mengaku itu. Gak bercanda kali. Mari kak kita lanjut trivia ke-6. 6. Name 3 behavior that turn you off when watching streamer on content creator. Ini sama hampir ini kebalikan dari red flag sama content creator tadi ya. Bukan kebalikan sih, lebih ke kalau misalnya aku aja lagi nonton aku terus kayak males sih nonton Mas Adli, kok dia kayak gini sih. Titik di mana seorang Akoji merasa nggak nyaman ya pas lagi nonton? 3 terlalu banyak sebenarnya. 3 terlalu banyak? Iya, menurutku 3 terlalu banyak karena baik sekali Bapak. Susah mencari 3 tuh. Susah mencari 3. Tapi di YouTube ada komentar kak, cursing a lot sih kata Imhan 15. Cursing a lot. Oke. Mohon maaf ya guys ya, saya termasuk orang yang suka cursing a lot. Sebagai bukan guru yang baik memang, tapi itu bahan apa ya? Cara mengekspresikan kekesalan biasanya, dan itu cara paling cepat. Memang tidak baik, dan semoga bisa dikurangi untuk kedepannya. Terus tapi sih yang turn off out kalau apa ya, kalau kurang ini komen betul-betul dah parah banget ini si Au dadang tapi menurutku cursing tidak sampai turn off itu, karena terkadang Au senang aja sih ngelihat orang betul-betul ekspresif, betul-betul dedicated sama gamenya sendiri. Cuma mungkin yang apa ya, yang udah tahu chatnya begitu rame, tapi keadaannya lagi apa ya, tidak terlalu merespon sama chatnya, padahal tahu dia sedang tidak fokus banget sama gamenya gitu. Misalnya lagi pause game tapi nggak pause game, lagi ya tidak terlalu responsif lah. Mau dibilang turn off nggak juga, karena mungkin memang dia lagi sibuk gitu, jadi agak berkurang aja satisfactionnya untuk nonton sebenarnya. Terus itu 1 ya. Terus 2 ya ini kan makanya gue bilang 3 itu terlalu susah, karena 3 terlalu banyak, karena untuk mencari kedua aja susah. Apa ya? Sebentar. Aku lagi betul-betul mencari apapun yang streamer yang ku nonton dulu tapi setelah itu nggak ku tonton lagi. Apakah mau saya baca komentar dulu? Sementara mencari? Silakan. Lagi saya mencari. Iya. Oke, tadi ada komentar kak di YouTube, ada komentar dari Imhan 15, cursing sendiri masih oke, tapi kalau sampai bener-bener marah gitu baru turn off, kata Imhan 15. Cursing out of frustration masih oke lah. Oke.
Di atas ada komentar, Kak, aku pernah sekali nyapa pakai nama yang dia pakai di Twitch-nya, terus dibilang SKSD. Aku langsung unfollow dan pergi, kata Aratahan sambil emot menangis. Pernah sekali nyapa pakai nama yang dia pakai di Twitch-nya, terus ini in real life atau gimana? Di IRL? Bukan, di stream dong. IRL. Di stream dong, misalnya kan Aratahan datang ke streamnya Akoji, kemudian dia nyapa, "Hai Akoji." Habis itu Akoji malah mikir, "Ih, kok kamu SKSD gini sih?" SKSD? Betul. Terus habis itu si Aratahan jadi nggak mood, terus dia unfollow, Kak, terus dia pergi gitu. Ya kan? Maksudnya gitu lah. Ada komentar lagi tadi, Kak. Ya maaf, Kak, kata Dadang. Ada Nggak komentar dimaafin. Noiji benefit. Beresin dulu tuh challenge kemarin baru dimaafin. Ada komentar, Kak, dari Noiji benefit of doubt lah ya. Ada komentar dari Betul. Kazevik. Aku juga sering gitu soalnya, full typing jarang open mic, jadi susah mau respon cepet semuanya untuk keadaan sekarang. Ditunggu sesi open mic lagi Bang Fik, katanya begitu. Oke, itu Oke, ini menarik sebenarnya. Aku jadi pengen nanya sebenarnya si Vic ini, tapi ntar lah. Atau nanya sekarang aja ya. Full typing jarang open mic, apakah karena tematiknya kayak gitu? Ini salah satu free shoutout juga ya. Ada satu streamer yang kebetulan memang tematiknya dia adalah seorang yang bisu. White Ice, astaga, Blue Eyes White Coffee itu memang dia tematiknya she is personating as a mute. I don't know about the IRL one though. Aku nggak tahu IRL-nya kayak gimana. Cuma dia itu menjadi seorang mute di dalam stream. Jadi dia betul-betul ketikannya cepet teret. Ya. Nah, tapi aku nggak tahu apakah Vic ini apakah mencoba tematik atau memang ada masalah gitu. Apakah memang ada kendala teknis. Tapi personanya memang bisu. Iya, dia bahkan sampai ada about-nya a mute that enjoy her game gitu. Oh. Ya, pokoknya mirip-mirip gitulah. Tapi dari personal itu aja, ada yang kayak gini gitu. Seru, tapi orangnya seru kok. Chat-chatannya seru, responnya juga cepat gitu. Aku kayaknya belum ketemu, Kak. Komentar si Imhan15 di YouTube impersonate. Aku tadi juga mikirnya impersonate, Kak. Makanya tadi kita kayak tidak tahu apakah IRL-nya juga emang bisu atau tidak begitu, Kak. But I don't know. We don't know. BTW Pak Koji, apakah ada ketemu behavior kedua dan ketiga? Kalau tidak, kita boleh lanjut. Sulit sekali karena yang pertama itu biasa karena tidak responsif. Tapi itu juga tidak bisa dibilang turn off karena terkadang selalu ada yang dibilang Noiji tadi, ada benefit of the doubt-nya. Oke. Ada komentar, Kak, ada kendala teknis sama lingkungan sekitar. Kalau kepergok bakal ada masalah aja, kata Kazevik. Oke. Ada komentar dari Han Plays Game. Sinah Twitch itu Imhan saya. Wih, halo. Kamu. Hai Han, hai. Kita lanjut kalau begitu, Kak, pertanyaan trivia ke-7. Silakan. Oke, terakhir ya. Would you rather play sport or watch them? Aduh, gak bisa pilih dua-duanya ya? Ya, boleh. Ya, I enjoy both. Ada olahraga paling favorit, Kak? Saya menekuni dulu waktu zaman-zaman aktif, sekarang udah nggak terlalu aktif karena habis cedera, sebenarnya cedera ankle, jadi agak terbatas untuk olahraga. Saya sangat suka volley, itu selalu favorit. Yang kedua softball. Softball tuh kasti? Betul. Mau dibilang kasti juga beda banget aturannya sebenarnya. Dia lebih mirip baseball, cuma lebih ringan. Lebih aturannya yang kayak di Jepang kan, yang lari ke base, pukul bola. Iya. Betul. Cara lemparnya beda tapi sama baseball. Cara lemparnya soft itu tidak sekencang baseball yang
lempar tiba-tiba udah di sarung tangannya gitu. Enggak sekencang itu. Mm-mm. Sama yang ketiga, saya suka lari. Cuma aku nggak tahu, mungkin karena lari dan heavy sama volley waktu itu, jadi ankleku betul-betul kerja terlalu berat, akhirnya cedera. Jadi sebenarnya harusnya recovery-nya udah beres bulan depan, udah full bisa main lagi bulan depan. Jadi ya semoga bisa balik lagi untuk olahraga. Tapi ya itu tiga yang paling aku suka. Yang pertama volley, yang kedua softball, yang ketiga lari. Oke, ada komentar Kak dari atas tadi ada How to Zero mengatakan bukan SOR kok aman. Apa tuh SOR? XOR itu ini bukan bahasa pemrograman sih, lebih ke arah istilah dalam logika pemrograman. XOR itu biasanya di bahasa Indonesia kan sebagai atau tapi hanya boleh pilih satu. Nah itu XOR. Kalau OR kamu pakai atau itu berarti boleh dua-duanya. Nah ini ilmu buat kalian yang mungkin mungkin tidak pernah menyentuh logika pemrograman. Jadi kita ada tiga hal yang biasanya menghubungkan antara dua logika itu. Satu adalah and, ini gampang, dan jadi misal nih, saya suka makan nasi dan saya suka minum susu. Jadi itu dua-duanya harus benar untuk bisa membuat kalimat itu valid, gitu. Nah, yang kedua atau or. Or itu adalah misal tadi saya suka makan nasi atau saya suka minum susu. Kalau saya suka makan nasi benar-benar saya suka makan nasi, tapi saya tidak suka minum susu, ya udah itu masih valid gitu. Itu masih valid. Nah, kalau minum susu doang yang benar, makan nasinya salah, nah itu juga masih valid gitu. Tapi kalau dua-duanya salah, itu nggak valid kan. Nah, tapi bagaimana kalau dua-duanya benar? Dua-duanya benar, ya jadi valid. Itu valid juga gitu. Jadi saya suka makan nasi atau saya suka minum susu. Saya suka minum susu, saya juga suka makan nasi. Tapi kalimat itu tetap valid. Nah, yang terakhir ini namanya eksklusif or. Eksklusif karena hanya boleh ada satu yang benar. Jadi misal, saya suka makan nasi XOR, saya suka minum susu. Kalau saya bilang saya suka minum susu atau tapi pakai XOR, saya suka makan nasi, dua-duanya benar, kalimat ini nggak valid. Gara-gara XOR itu. Begitu. Ini ya simple fundamental pemrograman buat kalian yang mungkin pengen tahu-tahu sebelum modding. Hehe. Ini tipikal pertanyaan yang saya bakal kebolak-balik kalau misalnya saya belajar matematika UN pertanyaan nomor 1 sampai 5. Oh, saya tahu itu pertanyaan yang itu. Yang dibilang tidak ada. Maka. Ya jika maka aku tidak paham itu silogismenya, ininya, itunya aku tidak paham. Jika Adli suka ini, maka Adli ini. Apakah Adli suka ini? Gak tahu. Tidak ada info yang cukup. Aku tidak menangkap. Kenapa begini? Kenapa begitu? Udahlah ya, biarlah ya. Iya. Tapi memang itu salah satu pelajaran fundamental sih dari logika matematika, logika pemrograman itu penting sebenarnya. Ya. Ada komentar Kak dari Kak Pelin 0803, jadi ingat basic logic ya. Iya Boko. Iya, betul. Andi memberikan bunga kepada Rini menyukai Bayu, maka Andi nice try. Aku tuh dulu ada itu Kak. Siapa ya? Dulu ya, aku nggak tahu apakah di zaman aku aja atau tidak, tapi aku tidak suka fisika di kelas 1 SMA. Tapi di kelas 2 semester 2 aku ketemu blog Pak Anang. Ingat aku namanya Kak. Legend. Ya legend tuh blog Gara-gara ketemu blog Pak Anang, aku download semua cara trik kilat matematika, fisika, kimia. Aku belajar sendiri, nangkep semua fisika yang tidak ditangkep dari guruku ngajar SMA.
Habis itu aku ngerti fisika, ngerti matematik, ngerti kimia, dan ngerti bahasa Inggris juga kalau nggak salah waktu itu Kak. Like everything just from that book dari Pulau Pak Anang. Terima kasih Pak Anang. Ya, shout out untuk Pak Anang. Terima kasih juga, itu salah satu bank soal saya ketika belajar fisika dulu di SMP. Terima kasih Pak Anang. Bukan Anang yang itu ya Kak ya, bukan Anang yang itu Kak. Tapi kalau dicari Pak Anang di Blogspot harusnya masih ada Kak. Yeah. Basic logic gampang dimengerti kalau dipelajari ke algoritma yang sering pakai kalimat perumpamaan. Mungkin begitu. Aku ya begitulah. Saya ada komentar dari si Noiji, Kak. Aku nggak kesini untuk mendengar logika ini lagi, kata si Noiji. Tapi apa yang dibilang Noiji tadi, yang basic logic gampang dimengerti kalau udah diaplikasikan ke algoritma, yang saya tahu kalimat perumpamaan itu memang adalah batasan bahasa komputer dengan bahasa manusia. Kan bahasa komputer itu kan mencoba untuk memahami bahasa manusia kan. Ya itu batasannya, itu batasan dari basic logicnya. Susah kalau dibawa ke kalimat manusia gitu. Oke, kita lanjut Kak. Di atas tadi ada komentar dari Kak Velstad mengajak yuk volley yuk, kata Kak Velstad. My favorite, kata Kak Velstad. Lapangan mana? Serasa-rasakan diturut kali besok. Wah, enggak lah, kan masih Februari baru bisa, masih recovery nih. Terus ada komentar dari Aratahan tadi Kak, panggil aku pelari culture, kata Aratahan. Waduh, bukan untuk kardio ya, tapi untuk culture. Daftar sana sini buat dapat medali terus pamer. Tapi Kak, aku mau tanya sesuatu dong, karena aku tidak tahu ya. Cuma kalau di luar negeri gitu aku pernah lihat ada orang unboxing packaging kalau ikut running berapa meter gitu loh, kayak berapa kilo dapat packaging. Apakah di Indonesia juga dapat begituan? Itu cuma dapat nama dan medali segala macam. Oh, itu aku gak tahu. Mungkin itu untuk half marathon atau yang full marathon kali ya, atau mungkin ultra marathon. Saya nggak tahu kalau yang luar negeri. Oh, kata si Aga Uga ada. Aku pernah lihat orang Cina Kak, dia tuh kayak ikutan kayak lari 12-an kilo gitu kan. Kemudian dia tuh kayak dikasih segala macam Kak, power bank lah, hot pack lah, makanan Kak, segala macam. Iya, itu Aratahan udah ngasih komentar sih, Alfamart. Ya, jadi ada itu, ini salah satu race yang paling dikejar banyak orang, race-nya dari Alfamart itu karena mereka ngasih respect dan goodiesnya itu betul-betul melimpah gitu, hitungan melimpah. Kayak gitu, enak juga. Tapi bayar race-nya itu yang ya ada yang worth it, ada yang enggak. Oke, ada komentar Kak, sini Om, lapangan indoor Unair kampus C tiap Jumat pagi jam 7 sampai jam 9. Kubis, kok kubis? Jauh kali Pak, kok Unair? Kan dia bilang tadi di Unair. Bayar saya lumayan, makanya jadi pelari culture, kata Aratahan. Kita kembali Kak, ada 2 pertanyaan dari viewer. Ya. Pertanyaan dari Dadang, pendapat Anda soal padel? Padel untuk orang yang masih muda, nggak apa-apa buat belajar. Mungkin kalian tidak seaktif itu dalam olahraga. Kalau tua tidak boleh lagi. Justru itu memang ditujukan untuk orang tua sebenarnya padel tuh. Cuma kalau saya sarankan sih, kalau bisa test your limit dengan bermain tenis, why not? At least belajar dulu lah. Padel tahu lah sebenarnya tujuannya buat apa. Asal lapangannya jangan kebanyakan aja sih, please. Apalagi kalau sampai harus ngetebang sana sini buat bikin lapangan padel, please. Apalagi yang dibikin rumor-rumor itu, please jangan sampai kejadian. Udah ada contohnya ya di Sumatera sana ya, tebang sana sini jadinya kayak gitu. Semoga mereka cepat sembuh dari sana. Tapi menurut saya padel silahkan, saya tidak melarang. Saya juga. Tapi kalau saya ditanya apakah bakal main padel, enggak sih kayaknya. Kayaknya mending tenis kalian. Oke. 19 juta lapangan padel.
No. No. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari Aratahan. Pendapat Anda tentang bersepeda? Silahkan. Itu tapi selama kalian mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada, jangan apa namanya? Jangan suka ngambil jalan orang lain yang sebenarnya bukan hak Anda. Well, Saya dukung penuh untuk bersepeda karena bersepeda itu meningkatkan kardio, juga termasuk yang termasuk salah satu favorit saya ketika di kampung. Bersepeda tuh bisa bisa berapa kilo sendiri untuk bersepeda tiap hari. Tapi ya selama tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke? Sudah habis Kak? Belum ada pertanyaan dari viewer lagi? Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya. Oke. Closing mark. What is your impression of this program? Do you have any suggestion? Oh, ini masuk kritik saran ya. Saranku jujur aja kalau dari kesan aku sangat berterima kasih. Ternyata di sini vibe-nya sangat wah. Saya lihat penontonnya gonta-ganti, nanyanya cerdas-cerdas semua, kritis-kritis semua. Walaupun tadi diselipin beberapa jokes yang nyeleneh, ya saya paham. Tapi sangat bagus untuk bisa untuk bahas yang aneh-aneh juga sebenarnya bisa gitu. Jadi thank you not only for Mas Adli yang sudah mengadakan podcast ini Weekly Midnight Radio bareng saya, tapi juga untuk kalian chat yang ada di sini, karena podcast ini tanpa kalian hanyalah dua orang mengobrol basa-basi biasa. Iya. So bijak banget kau. Aduh. Manis sekali mulutnya Bang. Sudah belajar udah terlalu banyak makan asam garam. Betul. Terkadang yang keluar dari mulut itu manis-manis semua. Betul. Kayak Bapak bilang tadi kan Pak. Apa tuh? Kita tidak semuanya terlahir cantik, tapi kita bisa belajar bermain cantik. Asik. Ya betul sekali, betul. Mas Adli memang keren. QQQ. Lah dia memang buaya Mas. Dadang, ada kata-kata orang Kak, pepatah, merpati akan terbang bersama dengan kelompoknya Kak. Jika engkau buaya, maka dia juga buaya Kak. Salah komen, bukan tanda seru Dadang. Oke, tanda seru buaya baru Dadang. Tapi di sini nggak ada ya, beda channel Kak. Oh nggak ada, beda channel. Oke. Ya. Padahal ini 17 ya. Padahal ini belum closing kan. Lalu ini BTW apakah ada kritik dan saran? Kritik, saran, kritik paling coba saya jujur kalau mau ngekritik itu pengen tahu dulu sih kenapa bisa 9 minggu kosong. Oh, to be honest, I'm actually tired. There are so many things. To be honest ya, to be really honest. Sure. Financially, it's actually becoming so much worse in the past few months. Setidaknya dari kayak Oktober, November tuh sampai sekarang tuh ekonomi lagi berat Kak. Dan saya tuh somehow sedang mencoba beberapa mode. Aku ada banyak, sama lah kayak Akoji mungkin ya. Ide di pikiran tuh ada banyak sekali, tapi eksekusinya lama Kak. Dan mungkin tidak punya banyak waktu. Dan kita tuh kayak mungkin tidak bisa membagi antara waktu mau istirahat, kerja dalam tanda kutip kayak begini, prepare segala macam, dan me time segala macam. Saya tuh kayak kurang sekali. Yang mau dikerjakan tuh ada banyak dan segala macam. Aku banyak yang belum selesai Kak sebenarnya, tapi sudah selesai berfungsi dengan baik. Aku menyelesaikan media kitku sudah ada. Gak semua orang kreator Indonesia mungkin punya ya. Setidaknya di Twitch kayaknya gak banyak yang punya. Cuma aku punya. Ada media kit, situsnya sudah lama tidak diperbarui, sudah diperbarui dan sudah ready, sudah bisa dicek, ada di about page Kak. Situs UMR juga sebelumnya basically kosong melompong,
kemarin sudah diperbaiki dan sudah basically ready, meskipun masih kosong melompong tapi sudah berfungsi dengan baik. Kemudian saya rencananya mau perbaiki WMR tapi belum selesai. Ada yang mau ditambah tapi tidak jadi. Kemudian kemarin saya ngapain ya? Mungkin perbaikan diri ya basically. Ada momen dimana sejak aku tuh pindah kayak aku tuh capek sekali dan kayak tidak punya waktu. Karena aku rasa saya tidak memungkinkan dengan badan, so saya memutuskan untuk kayaknya nggak usah lah ya. Meskipun kayak alasannya aku tuh kayak aku lagi ngerjain ini dan itu, kayaknya aku skip dulu lah ya WMR ya. Soalnya aku pingin ngerjain situs dan ini dan itu. Meskipun ujung-ujungnya aku malah tidur dan istirahat, tapi tetap dikerjain di belakang. Cuma tetap aja kayak aku bilang tadi ke si Akoji, kenapa aku kayak lebih memilih untuk orang-orang request game di chat room, di channel point, karena aku tuh kayak punya kewajiban untuk lu mesti main ini di jam segini sampai segini Li. Jadi ada kewajiban harus dicoba dan harus dimainkan. Sedangkan kalau misalnya aku tidak nge-stream, kadang aku bisa nonton orang kan, atau kadang-kadang aku tuh bisa tidur. Kalau misalnya aku ngantuk ya udah tidur aja, nggak usah ngopi. Tapi kalau misalnya aku lagi nge-stream, aku harus bisa bertahan dengan mata gitu loh. Hands kak begitu. Dalam kira-kira 5 minggu terakhir sebenarnya aku tuh sudah mulai menyusun waktu agar batas Adli nge-stream dalam 1 minggu maksimal 30 hingga 40 jam. Lebih dari itu tidak boleh tidur Li. Gitu Li. Dulu aku ada momen dimana kayaknya aku dalam seminggu tuh bisa nge-stream 40 hingga 45 atau bahkan 48, which is too much. Capek itu kak. Kayaknya tidak sehat. Di titik itu kalau misalnya aku tetap push ke WMR kayaknya tidak memungkinkan lagi hidupku kayak. Oke, berarti ya kritik dari saya setelah mendengar itu ya jagalah kesehatan dan jangan membuat WMR itu sebagai paksaan. Gitu aja. Kenapa ini kritik? Saran malah ya jadinya ya, pesan jadinya. Kritik sih, kalau kritik jujur susah untuk menemukan susah menemukan suatu celah dari suatu acara yang sudah berjalan dari begitu lamanya gitu loh, yang memang sudah pengalaman begitu jauh. Susah banget untuk cari celah untuk yang dikritik. Pandai kali mulutnya. Di Twitter juga bilang itu. Tidak sabar menunggu ingin berbincang-bincang di program legendaris ini. Oh iya dong. Takut banget tiba-tiba dibilang program legendaris. Minggu depan seharusnya WMR lagi kak. Tadi si Akoji sebenarnya nanya di belakang panggung, apakah sudah ada guest untuk minggu depan? Belum. Jujur aku belum kak. Aku baru tanya Akoji dan biasanya aku tuh baru ngundang orang tuh minimal 4 hari sebelum Sabtu atau 5 hari. Atau paling cepat sebulan, paling lama sebulan kak. Dan aku belum undang siapa-siapa untuk minggu depan sampai ke depan. Mungkin Senin. Kan masih ada waktu untuk Senin. BTW kak, sebelum masuk ke pertanyaan saya selanjutnya, ketika mendapatkan briefing dari saya gimana tanggapannya? Saya langsung lihat, rapi juga ini briefingnya. Dan secara waktu saya nyiapinnya juga saya kebetulan betul-betul lagi ngepas gitu. Jadi emang rezekinya. Terus paling apa ya? Saya pengen ini lebih karena penasaran sih daripada pengen ngasih komentar. Ketika kamu membuat, kan saya ngasih channel trailer itu karena memang kebetulan saya bikin channel trailer kan, lagi pengen bikin channel trailer. Nah, kalau nggak ada itu, apa yang kamu lakukan, Gli? Aku biasanya sih bakal nanyain ya. Biasanya kalau orang-orang yang sibuk dan tidak memungkinkan, mereka bakal ngasih saran klip. Atau aku yang cari sendiri. Jadi basically paling banter-banter dan jeleknya ya aku nyari sendiri. Aku bakal ubek-ubek sendiri, kemudian aku cari sendiri klipnya apa. Permasalahannya ialah channelmu tuh kosong melompong, yang bisa dipakai itu basically cuma 2 tadi itu sebenarnya. Kalau tadi kamu nggak ngasih channel trailer, aku bakal bingung. Ini mau dikasih apa ya kira-kira pengenalannya nanti? Ya karena klip ngefiturnya itu juga seadanya aja yang pengen ku showcase gitu. Tapi untuk trailer itu betul-betul
karena kebetulan juga lagi bikin itu nge-showcase nih loh aslinya kayak gini loh orangnya. Iya, betul. Jadi tadi siang sebenarnya aku udah siap-siap nyari, siapa tahu si Akoji ternyata sibuk. Kan nggak ada yang tahu ya. Jadi aku kayak Iya sih. persiapan, coba dicari-cari, ada yang bisa dicari tidak ya? Dicari, loh cuma ada 7. Coba dicari. 5 ini kayaknya nggak jelas kontennya ngapain. 2 ini kayak bisa dipakai. So cuma 2 ya aku pikir. Habis itu untung di siang Iya. itu kotanya, Ji nanti ada trailer tidak ya? Jadi atau tidak ya? Udah selesai nih Ada. mas. Terus dikasih, alhamdulillah. Tidur kan? Iya. Aku betul-betul baru bangun loh itu. Tapi untung pasnya cuma beda 6 menit doang gitu kan. Ji ada trailer jadi gaji gitu. Aku 5 menit berikutnya itu baru kebangun. Teng gitu. Ya emang rezeki berarti. Untung pas. Jadi saya tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Emang nggak jelas. Ya, tapi kan setidaknya Anda tetap setia ya Kak Haun ya. Bisa ya dia stay in the storm like this. Betul. Yes. Cemburu nggak tuh kata Pak Fastad? Of course. Kalau tidak ada kesibukan Of course. tentu kita akan tidur ya Kak ya. Iyalah. Kita lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Apakah ada rekomendasi bintang tamu? Oh, nih pertanyaan yang saatnya shoutout orang-orang yang betul-betul butuh rekognisi. Rekognisi. Salah ya, Mbak? Rekognisi. Itulah recognition. Ini yang pertama saya saranin. Karena polanya cowok cewek, saya saranin cewek dulu lah ya. How do you know polanya cowok cewek? Dikira saya tidak lihat polanya di YouTube. Riset. Tapi riset untuk pertanyaan yang itu nggak dapat sayangnya. Yang red flag. Ini. Siapa tuh? Yang pertama teman yang sudah cukup bisa dibilang jalannya bareng-bareng, kenal juga startnya lumayan bareng, tapi setelah itu keberjalanannya juga cukup beriringan gitu. Saya ngerekomendasiin Karukazu namanya. Dia streamer yang memang Karukazu _ Nah, dia kalau lu mau cari VTuber yang bisa ngobrol banyak tentang apa saja, bisa bawa dia. Terus dia juga untuk konsep VTuber juga dia bawa dia bawa dirinya sebagai glitch atau anomali dalam suatu komputer gitu ya. Itu menurutku konsep yang cukup unik. Tapi yang paling recommendednya karena dia bisa diajak ngobrol apa aja. Ya. Nah, terus yang kedua ini juga Pram hilang dia Kak. perempuan. Kembali. Saya rekomendasikan tuh cek. Sorry. itu. Aku ngomong glitch 1 kali, komputer aku langsung nge-glitch. Iya. Kenapa dia perem Kak? Sorry. Dia nggak merem Kak? Merem. Perem kemudian hilang Kak. Ya emang gitu kadang internetnya teh. Nah, untuk tadi itu satu ya Karukazu ya yang pertama ya. Yang kedua ini juga perempuan. Terus nama Twitch-nya Rainemon. Rainemon double N. Tadi ada. Tadi ada betul. Itu yang nanya banyak pertanyaan. Kalau mau lihat Twitch streamer yang punya potensi paling besar yang pernah saya lihat di Twitch, itu dia. Karena growth-nya gila. Dia biasa dipanggil Fanny sih. Terus VANI. Dia juga punya banyak materi yang bisa kayaknya lu gali, Gli. Karena dia secara potensi follower growth-nya sangat tinggi. Terus dia juga seorang game developer. Lu bisa tanya-tanya terkait game developer yang sedang dia buat. Itu juga bahan podcast menarik menurut saya. Dan dia juga termasuk yang gampang diajak ngobrol. Itu. Nah, itu dua perempuan ya.
2 perempuan, next 2 cowok. Yang pertama, aku nggak tahu apakah sudah pernah muncul di sini, tapi aku merekomendasikan hobi kita. Tapi aku nggak tahu apakah jadwalnya cukup oke. Di sini harusnya oke. Dia streamer yang termasuk hitungannya udah cukup gede dan dia apa ya, konsepnya unik. Dia membawa konsep VTuber sebagai doodle sketch, doodle pencil sketch gitu. Dan apa ya, pembawaannya juga, kalau lu mau cari pembawaan yang jauh lebih bijak dari saya, walaupun saya nggak bijak sama sekali, dia itu paling bagus untuk diajak bicara di sini gitu. Oke. Dan apa, dia juga bisa diajak ngobrol apa aja. Nah, itu tiga kita, hobi kita. Terus yang terakhir ini ini bisa dibilang hidden gem karena tidak banyak orang tahu, walaupun channelnya gede. Karena seorang guru juga belajar dari seorang guru lain. Ini bukan guru, maksudnya bukan guru asli ya, maksudnya lebih ke arah saya sebagai seorang guru personanya seorang guru, saya juga berguru sama orang lain gitu. Nah, saya rekomendasikan namanya Eisenhower. Jadi Eizenhowell. Ntar kalau butuh listnya saya kasih. Nah, kalau mau lihat dari mana saya banyak berguru untuk ngobrol sama orang, bagaimana merespon chat, bagaimana membakar bensin yang kalian bawa ke chat saya setiap hari, dia orang yang jadi inspirasi saya. Nah, jadi kalau mau ngobrol-ngobrol terkait hal-hal apa aja, tapi selalu expect pembawaannya memang kalem, pembawaannya juga daddy voice banget, lebih daddy lagi daripada saya, tapi selalu expect bensin yang bakal kebakar sih di podcast ini. Itu Eisenhower ya. Jadi semuanya udah itu semua yang saya rekomendasikan untuk WMR. Ada Karukazu, ada Rainemon, ada Hobbies kita, dan Eisenhower. Oke? 4 orang itu. Di atas tadi ada komentar Kak dari Falsar Osu, yang gampang marah ada nggak Bang? Gampang marah, saya sebenarnya gampang marah. Jadi udah habis kuotanya mungkin untuk bulan ini ya. Really? Nggak bercanda. Aku bilang kayak gitu karena aku ada tag awas guru galak aja sih. Di streamnya. Aku juga ada tag itu Kak, suka ngomel. Suka ngomel, suka ngeyel juga kan ya. Aku suka ngeyel, suka ngomel Kak. Ya, just for fun. Tapi kalau untuk saran buat yang gampang marah susah sih. Aku nggak tahu yang mana. Yang mau dari rage bait ada nggak kata Axel? Saya juga termasuk yang gampang di rage bait sebenarnya. Cuma nggak tahu. Aku masih belum nemu. Aku belum nemui orang yang betul-betul gampang. Nggak tahu. Oke. Streamer ngeyel. Aku streamer ngeyel suka ngomel juga Kak. Kalau sudah cukup kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan terakhir Kak. Oke. Apakah ada yang mau dipromosikan? Saya mempromosikan untuk bulan April nanti, ada 2 hal yang mau saya promosikan. Untuk April nanti itu karena bulan anniversary saya, jadi kita bakal ada donaton. Tapi donaton ini ditujukan bukan untuk saya, tapi untuk membantu sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan. Jadi kalau kalian, jadi donaton ini betul-betul ditujukan untuk membangun pendidikan di Indonesia. Jadi kalau kalian benar-benar tertarik untuk berpartisipasi, baik itu dari donaton ataupun memberikan ide untuk saya untuk milestone dalam donatonnya, saya terima dengan tangan terbuka. Oke. Nah, dan untuk yang kedua, saya mempromosikan untuk bulan Juni nanti bakal ada event lagi untuk anniversary. This is January.
Juni. Yes. Iya, untuk affiliate anniversary kemungkinan saya bakal mencoba untuk ngadain lomba untuk kalian semua. Ini cuma betul-betul untuk teaser doang. Stay tune at June untuk merayakan affiliate anniversary dan juga penutupan untuk semester 2 untuk School of Sorrow ini. Oke? That's Lomba? all, Mas Adli. Apa tuh Yes. Kak, cerdas cermat kah? Nah, untuk idenya saya lagi konsep karena saya mencoba untuk membangun kayak apa itu kelas apa sih namanya dulu itu ketika lomba-lomba untuk antar kelas? Kelas meeting. Kelas meeting, iya itu kita mencoba untuk membawa tema kelas meeting tapi untuk Tapi aku di nggak akhir bisa semester. poli. Aku nggak bisa poli Kak. Aku pidato bahasa Arab aja Kak. Waduh. Tapi bukan olahraga sih, jujur untuk kelas meeting ini kemungkinan ya untuk ranah game sih sama artistik, mungkin poetry, mungkin ya mungkin aja kan. Ini idenya masih saya tampung loh. Mungkin poetry, mungkin gambar. Di chat room si boy tiba-tiba subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah sekali, chat ini luar biasa sekali semangat kalian Betul. terhadap pidato bahasa Arabnya Mas Adliah. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kok hai? Silabus RPP udah rancang untuk 1 semester. Poetry, tawasulan, tabarokan. Ini pengetahuan selawatan. Nggak begitu Kak. Tapi seandainya Anda nanti ada acara-acara cermat, mohon Kak saya kalau bisa diundang. I would love to. Sebenarnya dulu tuh aku kayak pingin ngadain kayak itu loh. Di WMR itu semacam acara cerdas cermat tapi dari sejarah Indonesia Kak. Atau fakta-fakta umum Indonesia. Kemudian nanti ada hadiah segala macam juga. Tetapi kemudian saya sadar diri, saya miskin, kayaknya nggak jadi. Kalau Anda tapi kalau Anda butuh teman untuk ngadain event kayak gitu, bisa tarik saya sebenarnya. Jadi dan untuk desainnya untuk gamenya mungkin mau ranah ke apa? Mau ranah kayak Jeopardy gitu misalnya. Misal nih ngajak Jeopardy? Apa tuh? Jeopardy, iya betul. Nah, jadi misal nih ajak nih Dadang, Agauge, Noiji gitu, bertiga gitu, misal. Oke, Anda silakan Dadang mulai duluan. Terus dia milih. Saya ingin sejarah Indonesia zaman Hindu Buddha untuk 200 poin. Nah, itu setelah itu muncul pertanyaannya. Baik, untuk zaman Hindu Buddha, pertanyaannya adalah untuk 200 poin. Siapakah nama raja pertama dari Kutai Kartanegara? Tidak ingat. Oh, tidak ingat. Minus 200 kamu. Nah, itu ada banyak sebenarnya ide yang bisa dibawa kalau mau bawa talk show, game Kamu show lawar, kayak gitu. Iya, melawar man. Betul. Apa pula si Adli ini? Iya, melawar man. Loh, iya betul Itu- Kak. Wih. 200 poin. Tapi kan sudah gagal tadi. Iya sih memang. Tapi kan tuh poinnya Dadang yang di minus. Kok nggak boleh Dadang? Terus ada komentar dari Dadang tadi Kak. Adain take me out buat Jojoba. Jojoba? Coba. Nggak tahu juga Jojoba. Jojoba apa. Take me out itu tapi kalau misalnya cuma pakai VTuber kan tidak adil ya dengan mereka yang punya muka seperti saya. Tapi Al termasuk yang ngikutin tadi apa ya podcastnya sama Alioth untuk terkait Take Me Out. Al masih kelabu dengan konsep kalian mencoba untuk Take Me Out. Tapi mungkin Al ntar nanya-nanya Dadang juga sih, kayak konsepnya sebenarnya kalian ngapain sih Take Me Out ini? Siapa yang jadi korbannya? Maaf, korban. Siapa yang jadi yang di satu berdiri di depan dan siapa yang mau ditarik gitu? Oke. Ada komentar Kak, siap Mas ganteng. Iya sih paling punya muka, tinggal dibisikin manis aja sama kamu Bang Adli. Adli padahal dateable. Woi waktu itu si Nana Coffee 6 orang waktu itu Kak, mereka itu bikin itu loh. The Meadows. Itu
itu loh yang kayak submit foto kalian, kemudian kayak tulisan segala macam semacam propose kalau misalnya nanti bakal ngedate atau enggak, terus keenam-enamnya milih D untuk aku dateable gitu loh. Somehow jadi pencapaian. Kapan lagi direbutin 6 orang? Let's go. Tapi itu aku dateable Kak. Nggak tahu apakah Valentine itu tidak ya itu, tapi ya itu Kak, dulu banget udah lama. Aku masih simpan screenshot ya Kak. Astaga, ntar kita bagi-bagi lah. Itu yang Mbak Madu, berenam. Waktu itu ada D-nya Kak, kemudian D-nya kan nama-namanya di screenshot orang. Cie, dateable kata orang-orang. Anjay. Ngeri juga. Terus ada komentar Kak, dating game macam Love or Host di US. Itu yang mana? Oh, kayaknya aku paham. Love or Host. Love or Host. Semacam TikTok itu loh. Kalau misal di TikTok kan sekarang ada yang kayak itu ya, yang kayak 9 kotak dan di tengah ada 1 laki-laki misalnya, sisanya ada 8 perempuan. Konsepnya sama-sama kayak itu kan, meeting virtual. Tapi ya. Apalagi jangan take me out kan, nanti datangnya tim mawar. Kok tim mawar? Siapa mawar? Aku juga gak tahu siapa mawar. Buat halu-haluan, bikin pas Valentine gak sih? Untuk apa tuh take me out kah? Aku tidak ikut ya kalau misalnya Valentine ya, karena Valentine saya ada kegiatan gak? Udah ada acara juga sih buat Valentine, jadi enggak. Aku juga. Biar Dadang aja yang ngadain berarti. Iya, Dadang aja, ya let's go. Dadang, kita dukung Dang. Butuh sponsor, ngomong aja. Ada komentar Kak, circle-nya Joshua dulu yang ngadain Love or Host show. Ternyata aslinya 2 orang, di take out. Tim mawar? Yang mana itu? Anyway, karena sudah selesai, apakah Akoji mau berterima kasih kepada para penonton yang sudah datang dari tadi? Oh ya, saya ada kata terima kasih sih sebentar. Ini Jeko kan? Jiko. Iya kan, tadi kan Jiko. Di awal tadi ada pantun, di ujung apakah ada Jeko? Setelah ditahuan kontesan berusaha deketin, tapi si kontesan modal dating atau cuma mau pas saja? Oh, oke. Sebentar. Jiko. Tapi Jiko bukan penutup bang. Kan Jeko aku bilang, bukan Jiko kan? Benar, Jiko penutupan. Iya benar. Betul. Atau Koji lah ya tadi bilang ya. Iya, Koji untuk penutupan. Tapi sebelum untuk masuk ke penutupan itu ada sedikit buat chatnya ya. Semoga enjoy. Ngeri kali. Enjoy. Sampai goyang-goyang gitu kepalanya bang. Ya itu karena lo lagi off kamera, makanya kepalanya kayak gitu. Terima kasih. Ya, semoga enjoy ya kalian semua ya. Oke, sekarang untuk penutupannya. The night no fades, my time is due. Thanks for the podcast and the moments too. Save your joy for another day. Otsukoji, let me give it to all to Mas Adli. See you. Bye-bye. Have a good one. Oke, aku belum selesai ngomong. Terima kasih banyak Akoji. Iya. Ini apakah sudah cukup? Terima kasihnya kepada para fans Akoji yang dari tadi masih bersetia menonton. Ya, terima kasih semua untuk segala macam respon lucu-lucu semua, dan enjoy the gifted sub if you are getting it, dan dan jangan lupa untuk kalian semua yang sudah menonton podcast ini, jangan lupa rangkum semua dan dalam kertas A4 3 halaman paling lambat dikirimkan di WMR berikutnya. Terima kasih. Yang nggak dapat grade-nya turun 1. Thank you. Aku fans nomor 1 Akoji, aku fans nomor Akoji nomor 4. Siapa dosen tidak buat apa? Kamu Bercanda. Kamu tuh terkesan itu Kak, terkesan kayak apa sih? Gak tau ya di tempat Akoji ada atau tidak ya, tapi kalau di Sumatera Barat kita punya ini Kak, punya kebiasaan kalau misalnya bulan Ramadan teh
ke masjid habis taraweh, sebelum taraweh dengar khutbah dari penceramah, kemudian habis dicatat, kemudian nanti di sekolah dilaporkan. Habis taraweh sama witir jangan lupa minta tanda tangan dari Pak Ustadz. Iya. Tempatku ada yang begitu kan. Ada, itu ada. Agak mirip semua yang tadi. Jadi kalau misalnya nggak datang ke masjid ya nggak dapet. Kosong itu tabel kan. Iya betul. Di mana juga ada Kang, itu Universitas Pendidikan Indo. Oh iya begitu Kak, sama lagi Kak. Ya. BTW, terima kasih banyak Kak Akoji. Thank you so much. Jam 3, tadi aku pikir aku jam 2 gak apa Kak selesai, ternyata jam 3 baru selesai. Iya. Are you okay tuh? Nggak masalah, itu having fun. Bahkan kita bisa ngobrol hal-hal politik, hal-hal random itu sampai subuh, sampai azan subuh berkumandang, itu kita baru stop. Sebenarnya enggak sih, di sini jam 5 baru azan Kak. Saya 4:30 tapi. Yaudah. Baik, terima kasih banyak Kak Akoji. Thank you so much. Mari Kak, setelah ini aku ada 2 lagu lagi. Mau break lagi habis ini. Ada 2 lagu request dari Dia Chan, Cold Rain dengan Bloody Power of Fame. Kemudian ada request dari Kokoge, Fond Memories dari Kobo Kanairu. Setelah itu saya akan masuk ke segmen paling akhir, closing segmen, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala effort yang telah terjadi pada episode ke-105 dari Weekly Midnight Radio pada malam kali ini. Average Boys 1 to 5 AM Conversation. Di sini nggak ada azan Kak. Otsukoji. Malam masih panjang. Saatnya tidur Kak. Kapan ya WMR? Banyak gaya kamu Velsat. Aku udah pernah bilang ya. Anyway, selain ada 2 lagu Kak, ada Bloody Power of Fame dari Cold Rain serta ada Fond Memories dari Kobo Kanairu. Selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya dan stay tune di Weekly Midnight Radio.